Ini adalah beberapa recommended ya, tentunya yang bisa menjadikan pertimbangan teman-teman ketika nanti memilih sebuah universitas dengan jurusan teknologi terbaik ya. Dan ini merupakan recommended yang teman-teman nanti bisa perhatikan. Yang pertama itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat YouTuber dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia IA. Baik sobat, pada edisi kali ini saya akan membahas tentang 5 jurusan kuliah yang menjanjikan untuk masa depan. Nah, ini tentunya sangat recommended buat teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa atau calon mahasiswa. Sebelum Anda masuk ke perguruan tinggi, tentunya hal ini perlu menjadikan pertimbangan untuk teman-teman ketika ingin melanjutkan kuliah atau di perguruan tinggi. Nah, 5 jurusan kuliah menjanjikan untuk masa depan apa saja? Lanjut, sebelum kita lanjutkan, tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut. 5 jurusan kuliah yang menjanjikan untuk masa depan di sini tentunya merupakan prospek karir yang menjadikan pertimbangan utama dalam memilih jurusan kuliah. Selain itu, perkembangan teknologi dan tantangan lingkungan telah membentuk lapangan kerja sesuai kebutuhan saat ini dan masa depan. Nah, ini adalah akan menjadikan pertimbangan kita ketika kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin ini adalah yang melatar belakangi sebelum kita menentukan penjurusan perkuliahan ya di perguruan tinggi. Nah, di sini yang pertama ini adalah transformasi industri ya, yang mana kita tahu bahwa IA telah mengubah berbagai industri dan keuangan hingga layanan kesehatan. Nah, tentunya transformasi ini menjadikan perhatian teman-teman semuanya ketika nanti akan memilih sebuah jurusan di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ini adalah permintaan tinggi. Nah, kebutuhan akan keahlian di bidang ini terus meningkat pesat. Nah, artinya saat ini teman-teman ya, jadi untuk teknologi jangan pernah diabaikan ya, jangan pernah ditinggalkan karena teknologi ini terus saja berkembang, terus saja menemukan teknologi-teknologi terbaru, dan ini yang harus kita perhatikan dan menjadikan pertimbangan nantinya di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah program khusus. Jadi banyak universitas itu menawarkan jurusan khusus IA atau pembelajaran mesin. Nah, tentunya di sini akan menjadikan pertimbangan teman-teman semuanya ketika nanti memilih sebuah jurusan, karena kita tahu ya banyak universitas yang tentunya akan menawarkan jurusan-jurusan yang bernuansa teknologi atau yang kita sebut dengan IA. Nah, ini adalah pembelajaran yang menjadikan pertimbangan di masa depan. Kemudian berikutnya, ilmu berkeberlanjutan dan lingkungan. Nah, tentunya ini adalah dasar pertimbangan yang kedua Bapak Ibu. Jadi ketika kita memilih jurusan di perguruan tinggi, selain kita tadi mengacu pada teknologi atau IA, nah di sini kita memperhitungkan akan ilmu itu berkelanjutan dan lingkungan. Yang pertama adalah inovasi lingkungan, yaitu solusi untuk tantangan perubahan iklim global. Jadi kita harus melihat situasi secara lingkungan, secara global, bahwa ilmu yang akan kita cari ini adalah ilmu yang benar-benar merupakan bentuk dari inovasi lingkungan. Kemudian energi terbarukan, yaitu pengembangan sumber energi yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu adalah konservasi alam, yang mana ini adalah perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Nah, ini yang perlu juga menjadikan pertimbangan ketika nanti memilih dari sebuah jurusan. Nah, kemudian teknologi kesehatan dan informatika. Nah, ini juga menjadikan perhatian dan pertimbangan nantinya ketika kita memilih jurusan dari yang ada di perguruan tinggi ya. Jadi
Jadi teknologi kesehatan dan informatika ini sangat erat sekali ya. Yang pertama, modernisasi layanan, yang mana peningkatan kualitas perawatan pasien itu melalui teknologi. Nah, sekarang semua tidak terlepas dari yang namanya teknologi ya. Tentunya ini yang menjadikan pertimbangan tadi, kembali ke topiknya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian medis, yaitu kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Kemudian yang ketiga ini adalah informatika kesehatan, yaitu pengelolaan data pasien dan sistem informasi rumah sakit. Nah, seperti yang kita tahu bahwa semua berbasis teknologi Bapak Ibu, baik itu di bidang kesehatan maupun di bidang yang lain, sehingga informatika atau yang bernuansa atau berbasis teknologi ini menjadikan perhatian khusus untuk mempertimbangkan ketika kita akan masuk ke perguruan tinggi. Kemudian teknis biomedis, yaitu pengembangan peralatan medis canggih. Nah, ini juga merupakan pertimbangan juga Bapak Ibu ya. Tentunya ini adalah di bidang teknologi kesehatan. Nah, kemudian psikologi, kesadaran kesehatan mental, yang mana masyarakat semakin menyadari pentingnya layanan kesehatan mental. Kemudian yang kedua, bidang yang luas, yaitu mencakup psikologi klinis, psikiater, dan konseling. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan karir. Nah, ini tentunya diperkirakan tumbuh 6% pada tahun 2002 sampai 2032. Nah, teknologi pendidikan. Ya, teknologi pendidikan ini juga merupakan hal pertimbangan yang bisa teman-teman perhitungkan ya, teknologi pendidikan. Yang mana di sini melalui proses pembelajaran daring, yaitu peralihan ke pembelajaran online, menciptakan peran baru Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau sekarang Bapak Ibu, untuk pembelajaran ini tidak hanya mengandalkan pada tatap muka Bapak Ibu, tetapi pembelajaran ini sudah mengarah pada daring, yaitu pembelajaran secara online. Kemudian yang kedua adalah pengembangan software. Nah, di sini tentunya kebutuhan akan perangkat lunak pendidikan terus saja meningkat. Jadi banyak aplikasi atau software yang mendukung pada pembelajaran, baik itu bernuansa teknologi ataupun berbasis website Bapak Ibu. Nah, ini tentunya merupakan pengembangan dari software. Kemudian yang ketiga itu adalah desain instruksional, yaitu merancang pembelajaran yang efektif dan menarik. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, pembelajaran benar-benar sangat bernuansa teknologi, semua hampir berbasis teknologi. Bahkan dengan hadirnya AI, tentunya ini akan menggeser daripada peran guru pembelajaran secara tradisional Bapak Ibu. Semua harus bernuansa teknologi. Kemudian yang keempat itu adalah inovasi pembelajaran, yang mana mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tentunya kalau kita hanya mengacu pada pembelajaran tradisional, maka di sini kita tidak akan mendapatkan peningkatan ilmu Bapak Ibu, dan kita akan ketinggalan zaman Bapak Ibu. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk saat ini semua hampir bernuansa dari teknologi atau AI. Nah, ini adalah beberapa recommended ya, tentunya yang bisa menjadikan pertimbangan teman-teman ketika nanti memilih sebuah universitas dengan jurusan teknologi terbaik ya. Dan ini merupakan recommended yang teman-teman nanti bisa perhatikan. Yang pertama itu adalah Universitas Indonesia ya, tentunya di sana menawarkan program unggulan di bidang ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Nah, ini adalah pilihan universitas untuk jurusan teknologi terbaik yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah Universitas Gadjah Mada. Ini memiliki jurusan keberlanjutan dan ilmu lingkungan yang komprehensif Bapak Ibu. Nah, ini tentunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ilmu berkelanjutan ini tentunya akan menjadikan perhatian untuk masa depan Bapak Ibu. Artinya masih diperhitungkan untuk masa depan ketika nanti Bapak Ibu ataupun teman-teman kuliah di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah Institut Teknologi Bandung ya Bapak Ibu, yang kita sebut dengan ITB. Nah, ini juga terkenal dengan program teknik dan informatika yang bisa teman-teman perhitungkan ketika ingin memilih sebuah universitas yang mana di sini adalah jurusan teknologi terbaik ya.
Yang pertama tadi teknologi kecerdasan buatan, yang kedua adalah keberlanjutan, kemudian yang ketiga adalah program teknik informatika kesehatan yang inovatif. Jadi semuanya itu berbasis teknologi, teman-teman ya. Jadi inilah 3 recommended yang bisa teman-teman perhatikan ketika nanti masuk ke perguruan tinggi. Nah, langkah memilih jurusan masa depan Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana langkahnya untuk memilih jurusan tersebut? Yang pertama itu adalah kenali minat dan bakat Bapak Ibu. Jadi identifikasi bidang yang sesuai dengan pasien dan kemampuan Anda. Jadi di sini tentunya sobat semuanya atau teman-teman ini harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Jadi bukan asal kita melanjutkan ke 3 rekomendasi perguruan tinggi tadi, tetapi kita harus perhitungkan kita mampu atau tidak dan kita minat apa tidak, itu harus kita perhitungkan. Kemudian yang kedua adalah riset prospek karir. Jadi pelajari tren industri dan peluang kerja di masa depan. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa kira-kira dari peluang kerja dari apa yang disampaikan tadi kira-kira yang mana. Jadi 3 ini adalah prospek teman-teman ya. Jadi bisa menjadikan dasar latar belakang untuk bisa memberikan recommended bahwa teman-teman untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi dengan dasar dari riset ya. Prospeknya itu lebih bagus ya dibanding dengan yang lain. Kemudian konsultasi dengan ahli dan diskusikan dengan profesional di bidang yang diminati. Jadi kalau misalkan teman-teman itu lebih condong ke teknologi AI ya, maka konsultasikan ya dengan bidang yang profesional ya. Karena ini tentunya akan berdampak pada masa depan teman-teman semuanya. Kemudian pilih universitas yang berkualitas. Jadi cari kampus dengan program studi terbaik di bidang pilihan Anda. Nah, ini tentunya juga menjadikan recommended buat teman-teman ketika nanti menginginkan dari perguruan tinggi. Nah, demikian tadi teman-teman ya. Jadi ada beberapa recommended tentang kampus yang bisa diperhitungkan. Jadi mulai dari teknologi AI, kecerdasan buatan, kemudian ilmu, komunikasi, dan lingkungan hidup, dan yang terakhir tadi adalah di bidang kesehatan. Nah, 3 inilah tentunya akan merekom dari Bapak Ibu teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika ini bermanfaat, jangan lupa ya di-share ke teman-teman yang lain. Dan buat yang belum subscribe, di-subscribe. Kemudian bunyikan notifnya ya, biar nanti tidak ketinggalan jika ada informasi baru dari saya. Dan tentunya jangan lupa like dan tinggalkan komentar. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.